Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita ada di rumah Tuhan, untuk kita datang memuji dan menyembahkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan di tempat ini, orang tua rohani kami yang ada di tempat ini, yang mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Mungkin untuk jemaat-jemaat yang lama mungkin masih kenal saya. Bedanya mungkin kalau dulu lebih kecil, sekarang lebih besar. Puji nama Tuhan. Saya ada di tempat ini menjalankan tugas sebagai seorang pengerja. Kalau tidak salah sekitar 2013-2014, sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Dan saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih baik buat keluarga hamba Tuhan di tempat ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang pada waktu itu mau menerima saya untuk berpraktek di tempat ini. Walaupun mungkin dipikir-pikir lebih banyak malprakteknya mungkin ya. Karena dalam tahap belajar pada waktu itu. Dan puji Tuhan, hari ini saya bisa ada di depan sidang jemaat Tuhan. Saya percaya ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan seperti tadi hamba Tuhan menyampaikan bahwa beberapa tahun lalu saya ada di tempat ini masih sendiri. Dan puji Tuhan, hari ini saya ada di depan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sudah ada teman hidup saya. Namanya Ibu Juliana Tamara. Dan kami melangsungkan pemberkatan beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Juli. Banyak orang yang mengatakan kok nggak kasih kabar, termasuk hamba Tuhan di tempat ini, dan banyak teman-teman juga yang lain yang kenapa nggak kasih kabar. Karena pada waktu itu dengan berbagai pertimbangan yang ada, dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di sana juga, membuat keluarga memutuskan ya sudah, kita tidak usah banyak orang, cukup jemaat setempat dan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Dan puji Tuhan, semua berjalan dengan baik, tidak kekurangan suatu apapun. Puji nama Tuhan. Mungkin itu sedikit penyampaian dari saya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan lihat di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang ke-30, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Kitab Amsal pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama di dalam hitungan yang ke-3. 1, 2, 3. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak kumengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kerjasama kita pada saat pagi hari ini. Saya akan bacakan sekali lagi dari ayat yang ke-18, dikatakan seperti ini. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak kumengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pada pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan, yaitu perjalanan hidup. Berbicara tentang perjalanan, saya percaya sudah familiar gitu ya di telinga kita. Kita datang ke gereja, ini juga merupakan sebuah perjalanan. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, kita pernah melakukan sebuah perjalanan. Entah dari tempat ini ke Balikpapan, ke Samarinda, ke Kutai Barat, atau bahkan sampai ke luar pulau. Pada intinya kita pernah melakukan namanya perjalanan. Nah, di dalam setiap perjalanan tentu ada banyak hal yang kita temukan, ada banyak hal yang akan kita hadapi. Baik itu kendaraan yang akan kita gunakan, jalan yang akan kita lewati, ada saatnya kita menanjak, ada saatnya kita harus lewat lembah, ada saatnya kita harus lewat jalan yang rusak, ada saatnya mungkin kita akan berhadapan dengan banjir. Dan itulah keadaan-keadaan yang akan kita hadapi di dalam perjalanan. Tadi pagi ketika kami datang ke
Dari tadi malam sudah kami lihat sepertinya cuacanya kurang mendukung ya. Ada guntur, tapi belum hujan-hujan. Sampai sudah jam 12 belum hujan-hujan. Jangan sampai besok pagi kami berangkat hujan. Dan puji Tuhan ternyata benar. Dari pagi kami berangkat hujan. Dari Samboja sampai di daerah Palaran itu hujan. Dan inilah yang kami hadapi di dalam kami melakukan perjalanan dari Samboja sampai ke tempat ini. Ada persoalan, ada tantangan. Kita datang ke gereja kadang-kala diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita harus mengambil pilihan. Saya mau tetap ke gereja atau saya tidak ke gereja. Nah, itu perjalanan. Di dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita melewati namanya sebuah perjalanan. Kehidupan kita itu adalah sebuah perjalanan dari belum berjalan, masih merangkak, masuk sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, lansia, itu adalah sebuah perjalanan. Nah, di dalam perjalanan itu tentu banyak hal yang kita sudah hadapi dan akan banyak hal yang akan kita hadapi. Kalau kita mau melihat situasi yang terjadi saat-saat ini, wabah COVID-19 yang merajalela, merusak sendi-sendi kehidupan, mungkin seperti itu ya. Pelayanan terganggu, pekerjaan terganggu, pendidikan terganggu, rumah tangga terganggu. Ini yang sedang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita saat-saat ini. Kalau kita melihat berita, banyak orang-orang yang sampai tidak mampu melewati jalan hidup mereka. Ada yang mengakhiri hidup mereka dengan jalan pintas, ada yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan norma-norma yang ada. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tidak kuat untuk menjalani kehidupan mereka. Nah, kita orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan yang ada. Terima kasih. Kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan yang ada. Kita jangan sampai menjadi seperti orang dunia. Kita tidak mampu melewati namanya perjalanan hidup. Kita punya Tuhan. Tadi di doa firman Tuhan dikatakan, kita datang ke tempat ini satu tujuannya, yaitu Kristus. Kristus itu adalah alasan untuk kita tetap bertahan sampai saat ini. Di dalam menjalani kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya harus dapat bertahan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana supaya kita dapat bertahan melewati terjalannya perjalanan hidup ini. Bagaimana supaya kita tetap kuat menghadapi perjalanan hidup yang mungkin kadang-kala membuat kita berpikir untuk lebih baik saya menyerah. Nah, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat pagi hari ini, kita akan melihat 3 hal yang akan sama-sama kita pelajari. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Jalan Raja Wali di udara. Nah, yang pertama kita mau belajar dari burung Raja Wali. Kita mungkin lanjut slide selanjutnya. Raja Wali. Burung Raja Wali ini adalah salah satu burung yang sangat luar biasa. Dia adalah burung yang berbeda dengan burung-burung yang lainnya. Sampai di dalam bahasa Indonesia ditulis sebagai Raja Wali. Nah, di sini saya menulis ada beberapa hal. Yang pertama, jalan Raja Wali itu di udara. Proses kehidupan yang berat. Nah, burung Raja Wali ini di dalam dia menjalani kehidupannya, dia melewati sebuah proses yang berat. Kalau kita mau pelajari, dicatat bahwa burung Raja Wali ini ketika dia bertelur, induk Raja Wali ini akan mencari sarang untuk bertelur itu di tempat yang sangat tinggi, di bukit-bukit terjal. Supaya apa? Supaya tidak ada yang memangsa. Dan dia induk Raja Wali ini dia akan membuat sarang, dia akan taruh ranting-ranting kayu-kayu yang keras. Lalu dia akan taruh jerami-jerami yang lebih lembut. Dan ketika telur itu sudah menetas, dengan berjalannya waktu, sarang itu akan dibongkar dan tinggal tersisa ranting-ranting yang keras. Tujuannya apa? Supaya anak Raja Wali ini dia tidak betah. Supaya dia tidak tinggal di zona nyaman. Dia harus keluar. Dan ketika dia sudah keluar dari sarang, dia sudah tidak nyaman lagi di tempat tinggalnya. Induk Raja Wali ini akan mengajarkan anak Raja Wali ini untuk belajar terbang. Dia akan bawa anak Raja Wali ini ke tempat yang sangat tinggi dan dia akan lepaskan untuk burung Raja Wali ini belajar terbang. Nah, ini proses yang berat yang dihadapi oleh burung Raja Wali untuk menjalani kehidupannya.
Bahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupannya, burung Raja Wali ini akan diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang berat. Saya pernah membaca sebuah artikel, di sana dikatakan bahwa ketika Raja Wali berumur, kalau tidak salah 40 tahun, usia tersebut adalah usia di mana burung Raja Wali ini sudah tidak produktif lagi. Paruhnya sudah terlalu panjang, sudah tidak bisa mencabik-cabik daging, kuku-kukunya sudah terlalu panjang, sudah tidak bisa menangkap mangsanya, bulu-bulunya sudah terlalu panjang, dia sudah tidak bisa terbang dengan gesit lagi. Jadi di usia 40 tahun dia akan mati. Tapi ada sebuah pilihan yang harus dia ambil jika dia mau hidup lebih lama lagi. Yang dia harus lakukan adalah dia harus mencabut kuku-kukunya, dia harus mencabut paruhnya, dia harus mencabut bulu-bulunya. Dan proses ini adalah proses yang sangat menyakitkan yang harus dihadapi oleh burung Raja Wali. Untuk apa? Untuk dia bisa menyambung hidupnya lagi. Nah itu. Dan yang selanjutnya menghadapi badai. Nah burung Raja Wali ini adalah burung yang unik. Kalau burung-burung yang lain ketika menghadapi badai, mereka pasti bersembunyi. Mereka akan cari tempat di mana mereka dapat berlindung dengan aman. Tapi burung Raja Wali ketika dia menemukan badai, dia akan datang kepada badai tersebut. Untuk apa? Untuk membuat burung Raja Wali ini dia dapat terbang tinggi, bahkan dikatakan bahwa terbang melampaui badai. Nah burung Raja Wali dia tahu bahwa badai ini akan membuat dia dapat terbang lebih tinggi. Nah dari beberapa hal ini kita bisa melihat bahwa anak Tuhan, orang percaya, jika kita mau bertahan, jika kita mau kuat di dalam menjalani kehidupannya, kita mau belajar dari burung Raja Wali. Pujian tadi sebelum firman Tuhan adalah pujian yang luar biasa. Dikatakan bahwa ada kemuliaan di tengah badai. Badai menurut pemandangan beberapa orang sepertinya sesuatu yang membahayakan, bisa membunuh. Tapi untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang percaya, kita akan melihat badai itu bukan sesuatu yang berbahaya. Kita melihat badai itu sebagai sesuatu yang akan membawa kita terbang tinggi. Bahkan dikatakan tadi, kita akan melihat kemuliaan Tuhan di tengah badai. Nah ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita lihat di dalam setiap kehidupan kita. Badai apa yang sedang kita hadapi saat-saat ini? Persoalan apa yang sedang kita hadapi saat-saat ini? Pergumulan apa yang sedang kita hadapi saat-saat ini? Kita harus tahu bahwa itu adalah badai Tuhan untuk membuat kita terbang lebih tinggi lagi. Kita harus tahu bahwa badai-badai tersebut, pergumulan-pergumulan tersebut, itu ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Asalkan apa? Asalkan kita mau bertahan, kita mau belajar untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Burung Raja Wali aja melewati sebuah proses yang berat. Jangan sampai kita menjadi seperti burung-burung yang lain, burung-burung yang hidupnya enak gitu ya. Tinggal cari sarang, bertelur, cari buah-buahan, hidupnya tidak berat. Kita mau belajar seperti burung Raja Wali. Hidup ini berat dan kita harus lewati semua itu. Dan kita bisa lewati persoalan-persoalan, kita bisa lewati pergumulan-pergumulan hidup. Kita akan lihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang selanjutnya kita mau belajar dari ular. Di dalam ayatnya yang ke-19, di sana tadi dikatakan seperti ini. Jalan Raja Wali di udara. Jalan Raja Wali itu di dalam badai. Jalan ular di atas cadas. Apa sih cadas ini? Cadas ini adalah bebatuan kecil, kerikil-kerikil kecil. Nah, jalan ular di atas cadas. Kalau di Indonesia, di tempat kita ini, kita akan menemukan ular mungkin di semak-semak gitu ya, di rumput-rumput yang tebal itu biasanya ada ular. Tapi di daerah timur tengah sana jarang semak-semak, lebih banyak bukit-bukit batu, bebatuan-bebatuan. Nah, jadi mereka akan menemukan banyak ular di bebatuan-bebatuan tersebut. Nah, apa yang unik dari ular ini? Kita tahu bahwa salah satu keunikan ular itu adalah berganti kulit. Ular adalah salah satu hewan yang berganti kulit. Kenapa dia harus berganti kulit? Karena kulit yang lama itu sudah harus diganti karena mungkin kondisi tubuhnya yang berjalan menggunakan tubuhnya. Nah, kalau kita mau memperhatikan ular ini, coba kalau kita lihat ular dia berjalan di atas keramik yang halus, yang bersih, dengan ular yang berjalan di atas bebatuan. Kita akan temukan
ular yang berjalan di atas bebatuan itu akan bukan berjalan ya, merayap namanya. Akan merayap lebih cepat daripada ular yang merayap di atas keramik atau di tempat yang halus seperti itu. Nah, apa yang kita bisa lihat dari sini? Kita bisa melihat bahwa bebatuan itu sebenarnya sesuatu yang kasar, sesuatu yang menyakitkan jika ular tersebut berjalan di atas bebatuan-bebatuan yang tajam. Tapi di satu sisi, bebatuan-bebatuan yang tajam itu membuat ular dia dapat berjalan lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa sih bebatuan-bebatuan tajam tersebut? Yang kedua adalah untuk ular berganti kulit. Ular susah untuk melepaskan kulit-kulit yang lama ketika dia berjalan merayap di sebuah jalan yang halus. Dia memerlukan bebatuan-bebatuan tajam. Kalau mungkin di Indonesia, di Kalimantan, ular berganti kulit menggunakan ranting-ranting. Ranting-ranting kita kadang-kadang kita bisa melihat ada kulit-kulit ular itu di antara ranting-ranting. Untuk apa? Untuk menarik kulit yang lama seperti itu. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwa dua hal ini adalah dua hal yang bisa kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita. Bebatuan-bebatuan tajam, persoalan-persoalan hidup itu yang pertama Tuhan berikan di dalam hidup kita untuk membuat kita dapat melangkah lebih cepat lagi, untuk membuat kita dapat berjalan lebih cepat. Zona nyaman itu adalah sebuah jalan yang halus. Kadang-kala jalan yang halus, zona nyaman itu membuat kita tidak dapat berjalan maju. Tapi lewat kerikil-kerikil tajam, lewat persoalan-persoalan itu membuat kita dapat melangkah maju. Yang kedua apa tadi? Untuk berganti kulit. Kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita sebagai anak Tuhan tentu tidak lepas dari namanya kekurangan, tidak lepas dari namanya keterbatasan. Hamba Tuhan pun tentu memiliki kelemahan dan kekurangan. Nah, lewat persoalan, lewat pergumulan hidup, lewat bebatuan-bebatuan tajam, itu Tuhan berikan untuk memperbaharui kehidupan kita. Apa sih yang masih kurang di dalam kehidupan kita? Tentu hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Apa yang masih kita rasa ini belum sesuai dengan firman Tuhan, ini masih jauh dari firman Tuhan. Saya masih suka bohong, saya masih suka mengambil milik orang lain, saya masih suka bolos ke gereja, saya masih suka gosip atau apapun itu, sesuatu yang negatif. Nah, kadang-kadang Tuhan memberikan sebuah teguran, Tuhan memberikan sebuah persoalan itu untuk mencabut kulit-kulit lama kita yang sudah tidak baik. Tuhan gunakan itu untuk memperbaharui setiap kehidupan kita. Nah, kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mau kuat di dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita bisa melewati beratnya jalan hidup ini, kita harus belajar dari ular. Kita harus melihat persoalan, tantangan itu sebagai sebuah jalan Tuhan untuk memperbaharui kehidupan kita. Itu yang kedua. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, ya, kapal. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Nah, kalau kita tahu kapal ini adalah salah satu alat transportasi yang sangat tua ya. Mungkin bisa dikatakan paling tua yang masih ada sampai saat ini. Dari zaman prasejarah mungkin, dari zaman nabi-nabi, di sana sudah dicatat kapal ini adalah sebuah alat transportasi. Sampai saat ini alat transportasi laut masih dinamakan kapal ya. Seperti itu. Dan kalau kita mau lihat dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, kapal ini dibentuk satu tujuan, sebagai alat transportasi. Entah itu buat angkat manusia, angkat binatang, angkat barang. Pada intinya kapal ini diciptakan untuk mengangkat sebuah benda dari satu tempat ke tempat yang lain, melewati lautan, melewati samudera. Itu kapal. Nah, kita tidak akan pernah melihat sebuah kapal yang diciptakan, dibentuk dengan teknologi yang paling mutakhir mungkin, teknologi yang paling canggih. Setelah dia dibuat, dia ditaruh di dermaga, hanya jadi pajangan. Sebagus-bagusnya sebuah kapal, sebesarnya sebuah kapal, ketika kapal tersebut hanya dibuat dan ditaruh di dermaga, tidak digunakan di dalam perjalanan,
kapal tersebut dia tidak menjalankan fungsinya, tujuannya dengan benar. Nah, apa yang bisa kita lihat dari hal ini? Kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ini diumpamakan seperti kapal. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah tujuan untuk mengarungi samudra, mengarungi lautan, menghadapi badai, menghadapi ombak yang besar. Jadi kalau saat-saat ini kita merasa kita sedang menghadapi badai, kalau saat-saat ini kita merasa bahwa saya sedang menghadapi ombak yang besar, saat-saat ini mungkin kita merasa saya sedang menghadapi angin yang kencang, nah kita harus tahu bahwa sebenarnya kita sudah berjalan di jalan yang tepat. Karena apa? Karena Tuhan ciptakan kita untuk menghadapi badai. Tuhan ciptakan kita untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup. Dan ini 3 hal ini yang kita mau bersama-sama taruh di dalam setiap kehidupan kita. Sebenarnya ada 4 hal, tapi yang terakhir kita tidak akan bahas saat ini. Kita hanya membahas 3 hal ini: Raja Wali, ular, dan kapal. Di dalam kita menjalani kehidupan kita perlu Tuhan. Firman Tuhan dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa dia? Yaitu Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita datang kepada Tuhan, kita tidak binasa. Firman Tuhan katakan kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang rela mati buat kita. Tuhan yang rela menderita untuk kita. Untuk apa? Untuk kita mempunyai jalan yang jelas. Untuk apa? Untuk kita mempunyai tujuan yang pasti. Kehidupan kekal itu pasti untuk setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di dalam kita menjalani kehidupan ini, sebelum kita mendapatkan mahkota yang Tuhan janjikan itu, sebelum kita mendapatkan kehidupan kekal itu, kita masih melewati perjalanan. Nah, bagaimana supaya kita bisa melewati perjalanan dengan selamat? Bagaimana supaya kita bisa melewati perjalanan dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri? Firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita 3 hal. Yang pertama, kita mau belajar dari Raja Wali. Badai persoalan itu adalah jalan Tuhan untuk membuat kita terbang tinggi. Bahkan dikatakan mengatasi badai. Yang kedua, kita mau belajar dari ular. Mungkin persoalan yang kita hadapi saat-saat ini, tantangan-tantangan yang kita hadapi saat-saat ini, Tuhan punya tujuan untuk memperbaharui kehidupan kita, untuk membuat kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan, untuk membuat kita semakin hari semakin takut Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, badai persoalan kita hadapi itu adalah jalan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-11 di sana dikatakan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Jadi kalau kita hadapi persoalan hari-hari ini, wabah yang terjadi tentu membuat banyak hal berubah di dalam setiap kehidupan kita. Kita ibadah, biasanya gereja nggak penuh, sekarang penuh karena jarang-jarang. Bahkan di tempat pelayanan orang tua saya di Samosir, karena gereja yang kami pakai itu gereja Oikumene ya, mungkin seperti yang ada di Lojana, ada beberapa gereja yang menggunakan gereja tersebut. Tapi karena gereja tersebut berada di areal Pertamina, jadi selama COVID ini gereja tersebut tidak bisa digunakan karena mungkin masih masuk area Pertamina, jadi pengamanannya begitu ketat. Jadi kami ibadah harus di rumah. Kalau awal-awal dulu melayani dari rumah ke rumah, jadi dari pagi sampai malam datang ke jemaat yang satu, jemaat yang satu, jemaat yang satu. Tapi sekarang sudah dari ada rayon-rayon berkumpul di bangunan ini, berkumpul di bangunan ini, berkumpul di bangunan ini, seperti itu. Nah, itu yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Di tengah-tengah pekerjaan banyak orang-orang yang mengalami PHK. Mau cari kerjaan aja sekarang sudah susah, apalagi yang orang-orang yang dikeluarkan dari pekerjaan. Yang belum bekerja mau cari kerja susah, malah yang sudah bekerja diberhentikan. Nah, itu adalah situasi-situasi yang terjadi saat-saat ini. Wabah COVID ini membuat kita khawatir, mau salaman dengan orang khawatir, mau berbicara dengan orang khawatir. Akhirnya banyak orang-orang yang meninggal bukan karena virus, tapi karena kekhawatiran. Nah, ini yang situasi-situasi yang terjadi saat-saat ini. Nah, oleh sebab itu lewat firman Tuhan
pada saat pagi hari ini mau mengingatkan kita, badai persoalan pergumulan hidup itu adalah jalan Tuhan untuk Tuhan menunjukkan kemuliaannya di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini dapat saya bagikan bagi kita semua pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini dapat menguatkan iman percaya kita, mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Kristus adalah jalan untuk kita mencapai kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin. Berdoa. Langsung berdoa.